Diulang lagi di awal. Diulang lagi. Tuh, gimana sih? Ini adalah apa namanya dalam rangka dokumentasi ya. Ya. Ya deh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat insyaallah. Alhamdulillah. Banjarmasin kan cegi. Alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul kembali di acara Zoom meeting keluarga silaturahim keluarga besar Sulaiman Wiryo Sucitro. Mudah-mudahan secepatnya ya setelah ini kita bisa silaturahmi yang dalam arti sesungguhnya seperti zaman dulu ya, dari rumah ke rumah udah sangat rindu hal itu karena saat ini belum bisa, jadi lumayan lah ya bisa sedikit dengan adanya Zoom ini bisa saling menyapa dan melihat perkembangan wajah-wajah si kecil itu dan tambah besar. Ini berikut saya sampaikan acara hari ini. Kita mulai dibuka dengan harusnya dibuka dengan sambutan sesepuh kita yang Toto. Nanti bisa kita switch dulu dengan tausiah dari Mas Gun. Kemudian kalau Pak Toto sudah tiba, kemudian sambutan dari Eyang Toto. Lalu selanjutnya sapa menyapa dari perwakilan keluarga. Ya, jadi pertama dari keluarga Madiun. Belum ada sama sekali ya keluarga Madiun ya. Keluarga Madiun, kemudian selanjutnya yang Giri, yang Toto dan seterusnya. Boleh bagi yang mengucapkan atau perwakilan dari anak-anaknya juga boleh. Lalu selanjutnya setelah itu kita ngobrol bebas dan penutupan. Demikian aja. Silahkan kepada Mas Gun, kami persilahkan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna inna syi'ta sahla. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Pak Po semua, Pak D, Pak Le, alhamdulillah semua hari ini kita bisa kembali saling sapa menyapa yang diprakarsai nih oleh keluarga dari Mekarsari langsung. Masya Allah, jazakallah khair kepada Dek Dian, Dek Hera, ya, Dek Iwan semuanya, juga Om Osman dan Bule Wati dan Bule Lis. Alhamdulillah semuanya matur nuwun sangat sudah bisa hadir di sini, dan yang paling penting adalah dalam menjalin silaturahim ini kita baru saja menyelesaikan sebuah urusan besar kemarin, yaitu urusan Ramadan. Karena bagaimanapun juga Rasulullah bersabda bahwa ada sebuah perang yang lebih besar daripada Badar, yaitu Ramadan. Ujian dari kaum muslimin pada saat Badar adalah Ramadan. Jadi Ramadan pertama itu keluar ada di tahun 2 Hijriah. Pun di tahun 2 Hijriah itu pula lah di bulan yang sama terjadi perang Badar. Jadi luar biasa ujian dari para sahabat ketika perang Badar itu dimulai, Ramadan itu juga dimulai. Jadi ini sesuatu ujian yang luar biasa yang bisa dihadapi oleh generasi-generasi di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu dan semua sederek yang ada di sini,
perang itu sebetulnya terjadi di zaman Rasulullah itu cukup banyak. Ya, ada beberapa perang termasuk 19 perang yang beliau alami. Tetapi perang-perang itu sebetulnya sebagai ujian kita untuk melakukan jihad fisabilillah. Di zaman saat ini pun juga banyak sekali hal-hal yang menuntut kita untuk bisa berjihad. Ya, berjihad dengan profesi kita masing-masing, berjihad dengan kemampuan kita masing-masing. Tetapi yang jelas bahwa ada 6 kunci kemenangan yang bisa dicapai oleh umat muslim jika kita melakukan 6 kunci kemenangan ini. 6 hal ini sebetulnya sangat bagus sekali ada di dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu juga surat yang turun berkenaan dengan perang Badar. Umat Islam saat ini sedang mengalami sebuah kelemahan, yaitu baik itu kelemahan ekonomi, walaupun kita sekarang mayoritas. Tetapi ekonomi kita saat ini yang memegang bukan Islam. Yahudi saat ini memegang peranan besar di dalam pembangunan dunia, yaitu mereka memegang food, water, and energy. Makanan, minuman, dan energi itu dipegang oleh Yahudi. Nah, umat Islam itu jumlahnya di Amerika itu sekitar 7 juta. Tidak banyak beda dengan umat Yahudi di Amerika, sekitar 7-8 juta juga. Tetapi yang menguasai Gedung Putih adalah Yahudi. Oleh sebab itulah maka umat Islam ini besar, tetapi kondisinya lemah. Apalagi sekarang kita di Indonesia demikian banyak kita dihantam oleh budaya. Ya, budaya ini bukan hanya sekedar ya, budaya yang seperti kita tahu di dalam negeri, tetapi pasar bebas yang ada sekarang ini bukan saja terkait dengan pasar bebas ekonomi, tetapi pasar bebas teologi, pasar bebas ideologi yang masuk demikian kuat ke dalam negara kita, yang mana ini kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak dikuatkan akidahnya, ini maka akan mudah sekali untuk bisa goyang. Baik, ada 6 kunci ya untuk mempersingkat waktu, ya, karena ini kurang lebih kita 10 menit hanya tausiahnya. Jadi kita ambil surat Al-Anfal ayat 45, 46, 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wa zikrullahu katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu musuh, ya, maka bersungguh-sungguhlah dan berzikir yang banyak agar kamu beruntung. Jadi supaya menjadi lakmen itu, supaya kita ketika bertemu musuh nggak gentar, maka yang diminta adalah fasbutu. Fasbutu itu adalah teguh pendirian atau istiadah, ya, tidak mundur terhadap ancaman dan tidak terbujuk dengan rayuan, itu istiadah. Rasulullah itu diancam, ya. Bahkan ada istilah peristiwa horonik, peristiwa pemboikotan Rasulullah di Gunung Sur, di Bukit Sur, selama hampir kurang lebih 3 tahun. Ya, ini mirip nih kayak ulama besar kita ya, yang pernah dilakukan horonik di Mekah sampai nggak bisa pulang ke Indonesia. Kurang lebih juga sekitar 2-3 tahun beliau di sana. Dan ini luar biasa. Tapi ternyata Allah memberikan bantuan-bantuan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul tetap pada pendiriannya untuk tidak mundur dalam ancaman. Lalu karena masyarakat Quraisy saat itu sudah kehilangan kesempatan, sudah kehilangan asa untuk bisa meredam misi Rasulullah, maka Rasulullah ini akhirnya dibujuk lewat pamannya yaitu Abu Thalib, dirayu. Sebenarnya Rasul ini minta apa sih? Minta uang kah? Minta harta kah? Minta kedudukan kah? Minta wanita kah? Gitu ya. Nah, diancam, dibujuk seperti ini adalah kasus-kasus yang mungkin sering terjadi bahkan pada ulama-ulama kita pada saat ini. Banyak ulama kita yang diancam, akhirnya dia tidak menegakkan Islam kembali. Ada ulama-ulama kita yang dibujuk, akhirnya dia ikut ke sana. Ya, orang-orang yang perutnya sudah diatur oleh orang luar, maka otomatis akidah dan ideologinya pun
mudah sangat untuk diatur oleh orang lain. Nah, ini yang bahaya. Makanya di ayat 45 salah satu kunci kemenangan adalah fasbutu, ya, teguh pendirian. Kemudian yang kedua adalah zikrullahu katsiron, artinya berzikir yang banyak, ya. Berzikir ini adalah dengan hati yang diimplementasikan dengan lisan dan perbuatan. Jangan sampai kita hatinya mengucapkan Allahu Akbar, tetapi ketika kita melakukan sebuah perbuatan, maka yang akbar bukan Allah, tapi bisnis. Sehingga kita mau ikut pengajian susahnya minta ampun. Ya kan Pak ya? Sering dia undang pengajian kok susah, nggak punya waktu, dan lain sebagainya. Ya, ketika kita sudah tidak menyediakan waktu untuk Allah, maka Allah akan terus menyibukkan kita. Akhirnya seterusnya kita nggak akan pernah ikut pengajian. Ya, inilah yang mengerikan ketika kita tidak mengisi hati kita ini. Teruslah berzikir. Ingat, pada saat kita melihat kemungkaran, kita bisa merubah dengan tangan. Kita pun bisa merubah dengan lisan. Dan kita pun bisa merubah dengan hati. Artinya minimal hati itu mengingkari. Itu minimal, selemah-lemahnya iman. Artinya apa? Kalau hati pun tidak mengingkari, maka dipertanyakan imannya seperti apa. Ada Rasul kita dihina. Tapi kita, biarlah kalau udah ada yang ngurus, misalnya kayak gitu. Berarti kita tidak mengingkari, itu dipertanyakan keimanannya. Minimum requirement dari Allah itu adalah mengingkari dengan hati. Ketika hati tidak mengingkari, maka keimanannya jangan-jangan sudah hilang. Wah, ini harus syahadat lagi, jangan-jangan seperti itu. Makanya ketika Rasul kita dihina, kita maju. Gitu ya. Sekarang kondisinya berbeda. Ketika Rasul kita dihina diam, ketika ulamanya dihina baru marah. Ya kan? Ketika KKB menyerang masyarakat, banyak korban jiwa meninggal, didiemin. Tapi ketika satu jenderal yang kemarin meninggal di Irian itu tewas ditembak KKB, baru dikirim pasukan setan ke sana. Pasukan setan. Artinya apa? Artinya kita ini, bahkan pejabat-pejabat kita, kemudian jenderal-jenderal kita, bahkan orang-orang kita, pemikirannya masih egosentris. Kalau grupnya yang dizolimi, baru dia maju. Jadi kan TNI-nya yang dizolimi, maka baru dia maju. Ya. Seperti juga ada beberapa orang yang kalau nabinya dimusuhi, dia nggak masalah, tetapi kalau yang namanya Gusnya itu dimusuhi, baru dia marah. Ini kan sudah kebolak-balik. Nah, inilah yang diperingatkan di dalam ayat 45 itu. Banyaklah berzikir kepada Allah. Ya. Kemudian di ayat 46-nya, supaya cepat, wa atiullaha wa rasul. Ya, taatlah pada Allah dan Rasul, wala tanazzau fatafsalu wa zahaba rihukum wasbiru. Dan janganlah kamu berselisih. Nah, ini ya. Ini berikutnya yang menyebabkan kamu menjadi gentar, ya. Wasbiru, dan kekuatanmu hilang, ya, dan bersabarlah, ya, wasbiru, dan bersabarlah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Di sini yang ketiga adalah perintah untuk taat kepada Rasul, ya. Jangan ikut atau jangan membuang hadis-hadis yang kita nggak suka, gitu ya. Kita katanya ngikutin sunnah Rasul, tetapi riba masih jalan. Ikutin sunnah Rasul, tetapi rokok masih jalan, gitu ya. Ini artinya kita memisah dan memilah. Nah, inilah di ayat 46 ini diminta agar kita taat pada Rasul. Apa yang disampaikan Rasulullah, kita taati. Berarti kalau mentaati Rasul juga mentaati Allah. Ya, inilah makanya kita jangan memilah dan memilih. Yang keempat, di ayat ini juga masih di ayat 46, wala tanazzau. Janganlah bertikai. Karena impact-nya di surat ini, di ayat ini, impact-nya ada dua kalau bertikai. Yaitu fatafshalu, yaitu menyebabkan menjadi gentar. Kita sekarang kalau menghadapi Muslim sekarang di Indonesia, kalau menghadapi orang yang menghina kita, gentar. Nah, ini kita harus perbaiki, ini ada sesuatu. Di sini kita dilarang untuk gentar kepada musuh-musuh kita. Kemudian, fatashaba rihukum. Dan kekuatanmu akan hilang. Kita nggak punya martabat lagi di mata orang luar. Golda Meir, seorang Perdana Menteri Israel tahun 40-an, dia mengatakan, pada saat saya membakar Masjidil Aqsa,
Saya semalaman tidak bisa tidur. Setelah pagi saya membakar Masjidil Aqsa, saya semalaman tidak bisa tidur. Karena saya khawatir orang-orang Arab, negara-negara Arab dari seluruh penjuru Arab akan masuk ke Israel, menggempur Israel. Tetapi setelah keesokan paginya saya bangun, ternyata tidak ada apa-apa. Disitulah saya baru tahu bahwa ternyata saya sedang berhadapan dengan umat yang sedang tidur. Inilah yang terjadi sampai saat ini, makanya Israel sampai saat ini luar biasa. Mereka melakukan hal-hal seperti ini. Baik, kemudian yang berikutnya disebut wasbiru. Yang kelima wasbiru. Ya sabar dan sabarlah, bersabarlah. Ya, bersabarlah itu termasuk kita sebagai apapun profesi kita, ketika kita ingin mendekati orang agar tidak melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, juga kita harus bersabar. Bersabar juga kita ketika menghadapi zaman seperti sekarang ini, maka bersabarlah. Ya, karena ibaratnya sekarang ini kita itu sedang naik motor, tetapi di belakang itu ada bis yang remnya blong. Ya, yang bisa saja sewaktu-waktu menerjang kita. Maka apa yang harus kita lakukan tuh, Pak? Kita terus saja, atau kita minggir dulu? Yang mesti kita lakukan, kita minggir aja dulu. Karena kita bawa motor, gitu ya. Biarkan bis itu nanti lewat, kita nggak tahu kesudahan bis itu masuk jurang kayak atau nabrak kayak atau apa nggak. Tetapi kita minggir dulu, ngopi-ngopi dulu. Siapa tahu di situ ada orang-orang yang naik motor juga, gitu. Maksudnya apa? Saat ini umat Islam itu sedang pada naik motor, Pak. Sedangkan lawan kita tuh di belakang tuh naik bis. Yang remnya blong, yang mereka akidahnya nggak jelas, yang mereka nggak punya pegangan, tetapi mereka ingin mendestroy kita. Gitu. Makanya kita tuh masih naik motor. Gitu. Kenapa kok kita masih naik motor? Karena semua dari kita kepengen jadi sopir. Coba kalau mereka, sopirnya bis itu 1, penumpangnya 50 gitu. Tetapi kalau kita 50, itu masing-masing kepengen jadi sopir, akhirnya naik motor semua. Gitu. Nah inilah yang harus kita perhatikan bahwa jangan ada pertentangan, jangan ada pertikaian yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang kayak orang naik motor tadi gitu. Karena apa? Berselisih terus. Maka wasbiru, ya bersabarlah ketika memang itu tidak bisa dihadapi. Ya, memang itu ketika tidak bisa dihadapi. Ya, alhamdulillah keluarga kita semuanya muslim sehingga kita lebih enak di dalam saling tawasobil haq atau tawasobil sober seperti ini sehingga kita bisa lebih enak dalam berkomunikasi. Baik. Kemudian di ayat 47-nya ini hanya ada 1. Wala takunu kallazi haraju min diarihim batoron wariya an-nasi wa yashuduna an sabilillah. Wallahu bima ya'maluna muhitun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang atau riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Jadi di sini adalah larangan untuk berlaku riya, ingin dipuji orang lain, tidak ikhlas. Makanya kalau orientednya itu dunia, insya Allah mungkin akhirat nggak akan ke bawah. Tapi kalau orientasinya akhirat, insya Allah dunia itu akan ke bawah. Jadi itu tadi 6 hal yang kita harus pahami untuk kita mendapatkan kunci kemenangan. Yang pertama adalah fasbutu, yaitu teguh pendirian. Yang kedua adalah banyaklah berzikir kepada Allah untuk mengingat Allah supaya hati kita tetap dekat. Yang ketiga adalah atiullah Rasul, artinya taat kepada Rasulullah, segala perintah-perintahnya ikuti, lifestyle-nya ikuti, gaya makannya Rasul ikuti, gaya bicaranya Rasul ikuti, gaya bagaimana beliau menghadapi musuh, bagaimana beliau menghadapi lawan, bagaimana beliau menghadapi saudara, bagaimana beliau menghadapi orang muslim, ikuti. Kemudian yang keempat adalah wala tanazau, janganlah kita bertikai, karena impact-nya adalah menyebabkan gentar dan menyebabkan kekuatan hilang. Yang kelima adalah wasbiru, dan bersabarlah ketika sudah menghadapi sebuah godaan atau sebuah tantangan atau sebuah kezaliman atau sebuah persekusi, wasbiru. Dan yang keenam adalah wariyan nas, yaitu ingin dipuji orang lain atau tidak ikhlas dalam menjalankan ibadah ini.
Insya Allah ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang mendapatkan kemenangan dengan sejati. Karena kemenangan di dalam Ramadan itu sesungguhnya sudah bisa dilihat day by day. Daily activity kita pada saat Ramadan. Apakah pada saat hari pertama, tarawih nggak kita? Hari kedua, tarawih nggak kita? Hibah nggak kita? Riba nggak kita? Dan seterusnya sampai nanti 10 hari terakhir, tambah. Itikaf nggak kita? Menghidupkan malam dengan keluarga nggak kita? Kalau itu semua sudah kita lakukan, maka barulah kita bisa mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga apa amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mencapai Idul Fitri, hari kemenangan. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Pak De, Bude semuanya dan para ponakan ya. Insya Allah ini akan menjadi cerminan kita, bukan berarti ini saya lebih pinter dan lain sebagainya, cuma ini karena dalangnya minta wayangnya ini menyampaikan seperti ini ya, jadi ini hanya tuntutan skenario saja. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa sedikit bermanfaat, walaupun mohon koreksi jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Mas Gun, atas tausiahnya. Alhamdulillah kita udah sama-sama mendengarkan yang selalu kita harus senantiasa diingatkan seperti ini, Mas Gun, memang ya. Walaupun nampaknya secara garis besar udah paham, tapi harus selalu diingatkan, apalagi setelah Ramadan ini supaya jangan kendor, ya. Yang kalau boleh tadi saya mencatat ya, yang pertama yaitu tetap teguh terhadap pendirian, ini berkaitan dengan keimanan mungkin ya Mas Gun, keimanan kita. Kemudian banyak berzikir, tidak hanya untuk lisan tapi zikir di hati juga. Dan Allah wa Rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Jadi yang itu yang lebih utama daripada taat kepada yang lainnya. Lalu jangan bertikai, apalagi sekarang dengan adanya zaman yang sekarang ini ya, dengan sosial media segala rupa mudah sekali tersulut apapun dengan berita. Jadi ini jangan bertikai. Kemudian selalu bersabar apapun yang terjadi. Kita nggak tahu hari ini, alhamdulillah kita masih bisa Zoom. Kita nggak tahu apa yang terjadi kemudian, tapi apapun itu kita tetap bersabar. Dan yang terakhir, jangan ria dengan apapun ada pencapaian yang kita dapat saat ini. Semoga kita bisa mengamalkannya. Dan selanjutnya, kepada Eyang Toto dimohon untuk memberikan sambutan dari perwakilan keluarga besar Eyang Sulaiman Wiryo Sucitro. Silakan kepada Eyang Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maaf saya agak telat gabungnya karena ada kesulitan teknis yang baru bisa diselesaikan oleh cucu saya. Ini yang muda-muda kan lebih pintar daripada yang tua-tua, apalagi zamannya saya yang sudah itu HP aja belum ada waktu itu. Nanti kembali kepada masalah ini. Saya juga terima kasih kepada Mas Gun ya di sini yang sudah bisa mengisi, seandainya saya tidak bisa nyambung tadi sudah sah lah, tugas saya sudah diselesaikan. Terima kasih Mas Gun. Juga yang ingin saya garis bawahi di dalam pertemuan di sini, yaitu di sini kita tahu bahwa semua itu adalah grup daripada Eyang Sulaiman Wiryo Sucitro, ya, semua adalah keturunan beliau. Dan kita tahu bahwa ini adalah anggotanya semua itu adalah Muslim. Ya, tidak ada yang non-Muslim, jadi makanya ya bebas saja kita di dalam berdakwah, ya memang kita semuanya itu adalah Muslim. Terus yang ingin saya sampaikan lagi adalah di dalam membentuk ukhuwah Islamiyah,
itu kita harus betul-betul mengikuti petunjuk-petunjuk daripada Rasulullah, bahwa ada sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang memutus silaturahmi, maka dia tidak akan dapat baunya surga. Baunya saja tidak dapat, apalagi masuknya. Jadi di dalam hal ini perlu saya sampaikan, karena ini kita satu keluarga, itu kan mesti beda-beda cara berpikirnya, cara menyampaikan, dan kondisinya juga berbeda. Tapi jangan sampailah yang sudah ada perbedaan itu akan mudah dipicu terjadinya suatu pepecahan, ya toh. Maka kita harus mempersatukan itu. Ya, bagaimana caranya mempersatukan? Yaitu kepada yang saya sampaikan. Barang siapa memutus tali silaturahmi, maka dia tidak akan mendapat baunya surga. Jadi jangan sampai nanti kita itu karena tidak cocok dengan anaknya si A, putunya si B, dan sebagainya, kemudian kita silaturahmi itu terputus. Ya, kita jaga betul. Itu kita harus betul-betul yakin bahwa persaudaraan kita itu harus diikat. Meskipun ya beda sosial, beda kondisi, itu suatu yang wajar. Tapi bukan berarti bahwa yang tidak mampu itu akan lebih jelek nantinya, tidak. Semua itu ada maksudnya. Jadi jangan sampailah kita itu tercerai-berai, kemudian di dalam grup itu sendiri kemudian ada kliknya ke sana, klik ke sini, itu jangan sampai. Ya, dan apalagi kita memang sudah satu saudara, satu grup, itu jangan sampai itu terpecah belah karena adanya perbedaan kita. Ya, karena yang penting adalah jangan sampai perbedaan itu terjadi perpecahan akibat kita itu beda status sosial, beda pengetahuan, beda kehidupannya, itu jangan sampai. Ya, meskipun kita itu ada yang kurang mampu, ada yang jauh lebih mampu, anggaplah itu semua itu adalah dinamika yang akan terjadi, sehingga janganlah sampai hal-hal yang sepele, yang duniawi ini sampai itu memutus silaturahim di antara kita semuanya. Ini pesan saya itu satu itu saja, jangan, sebab saya juga pantau semuanya itu. Si satu merasani yang satu diajak membenci sana, itu sudah biasa terjadi. Nah, alangkah jeleknya itu dalam satu grup yang mempunyai sesuatu darah keturunan yang sama terjadi perceraian. Ya, seperti hanya kan perang Bratayuda itu kan sebetulnya antara darah Ngastina dan Kurawa itu kan sebetulnya kan satu darah itu ya. Tapi bisa terjadi seperti itu karena apa? Ya karena tidak ada pemersatunya. Nah, jeleknya kita itu mengabaikan pemersatu ini ya. Karena apa? Karena kok itu cocok dengan si A itu, grupnya A. Saya cocok dengan grup B. Saya terjatuh dua kutub yang bisa diperbenturkan oleh orang-orang yang tidak suka ya dengan kondisi kita. Maka kepada para sohib kita, saudara-saudara kita di dalam grup ini, jangan sampai kita itu diadu domba, kemudian dipecah-pecah dan akhirnya tidak ada itu namanya ukhuwah Islamiyah di dalam grup Wiryo Sucitra ini. Jadi kepada yang hadir di sini sekali lagi jangan sampai ada hal-hal yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan kita dalam satu keturunan ini menjadi tercerai-berai akibat adanya suatu perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan kepada para orang tua yang sudah tua-tua, apalagi seperti saya ini sudah 74 tahun. Kemarin lusa itu ulang tahun saya yang ke-74. Jadi ya kepada para yang muda-muda itu, terutama cucu-cucu saya yang kelihatannya itu masih muda-muda, dan bapaknya juga jangan sampai terbawa ke mana-mana. Kadang-kadang persaudaraan itu bisa terpecah oleh masalah status sosial, masalah klik-klik grupnya dan lain. Itu jangan sampai. Ya, jangan sampai nanti kita itu terpecah belah. Grup itu tidak ada gunanya kalau ukhuwah Islamiyah itu ada terjadi perceraian.
perpecahan. Maka kepada para saudara-saudara kita yang kami cintai di sini, jangan sampailah kita itu tercerai-berai. Dan kita juga yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita harus selalu tolong menolong ya. Ini apalagi mau tahun baru pendidikan, itu kan banyak informasi-informasi yang diperlukan. Maka tolonglah sebarkan apa sih kesulitan, apa yang dikehendaki itu kepada anggota ini. Siapa mengerti kalau kita bisa ikut menyelesaikan masalah. Wah, mau saya kuliahkan di Jogja, tapi terus gimana nih? Oh iya, ada saudara kita itu yang di Jogja, ya kan nolong. Oh, ada saudara kita yang di Surabaya, ada yang di mana saja. Itu yang jelas yang di Jakarta lebih banyak ya. Tapi jangan sampai nanti kita itu gagal di dalam melaksanakan pendidikan anak-anak kita itu karena kita itu terlalu sempit mikir. Selalu ingatlah bahwa saudara-saudara kita itu banyak sekali mendukung kehidupan kita di dalam mengelola, mengasuh anak cucu kita. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa seperti yang disampaikan Mas Gun tadi, bahwa kita itu umat Islam ya, terutama saya, mudah-mudahan di sini ini semuanya Islam ya, semuanya kok pakai simbol-simbol Islam ya, saya anggap kebanyakan semuanya Islam. Itu jangan sampai kita itu diadu domba di antara umat Islam itu sendiri dengan umpan masalah khilafiyah. Itu umumnya di situ. Kalau sudah bertempur, yang sora-sora itu adalah yang mengadu. Nah, kita itu dianggap sebagai hewan aduan, apa itu ayam, apa itu kambing, apa itu sapi, itu kita itu diadu, dia yang nonton. Alangkah tidak etisnya, alangkah jahatnya kita kok sampai kita itu diperlakukan seperti itu. Kelihatannya itu sesuatu, masa iya, ya coba rasakan aja. Jadi jangan sampailah. Lebih baik kita itu menarik diri ya, jangan menarik diri dalam arti kemudian tidak memutus silaturahmi saja, tapi betul-betul kita tuh harus hayati bahwa kita itu bersama itu lebih mudah untuk menyelesaikan masalah daripada kita itu sendirian ya. Karena apa? Karena ya namanya kita itu di dunia itu tidak ada apa-apa itu yang tidak perlu dengan orang lain. Ya, sehingga kepada para keluarga kita ini jangan sampailah nanti kita itu teradu domba oleh hal-hal yang dari luar yang tidak kita inginkan. Jadi jangan sampai ini pesan saya, jangan sampai kita itu diurak-arik pada oleh persatuan dan kesatuan itu harus tetap dijadikan satu. Ya, mungkin ya sekarang ini ada yang condong ke sini, ada yang condong ke sini. Ya tidak usah condong lah, pokoknya itu ya dekat boleh, tapi jangan sampai kemudian membuat klub ya klub-klub ya, kalau tidak klub saya tidak mau. Karena kita itu satu darah ya, hingga sedapat mungkin ya harus bisa bersatu. Untuk itulah kepada para jamaah, para anak-anak cucu saya, supaya jangan sampai tercerai-berai ya, karena dalam satu hati saja tadi ya, barang siapa memutus tali silaturahmi maka dia tidak akan mendapat baunya surga. Gimana masuk baunya aja nggak tahu. Nah, itulah kepada para yang hadir di sini saya ucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum, bahwa ini sudah hari raya ini ya, kita itu orang modern itu kosong-kosong ya. Dan artinya ya kita itu harus terbuka lagi, jangan sampai kita mudah tersinggung, mudah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Saya kira itulah yang bisa saya tambahkan ya. Saya juga bukan ustadz seperti Mas Gun tadi ya, makanya saya hanya begitu aja, normatif aja saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Eyang Toto. Alhamdulillah atas nasihat yang sangat bernilai ini. Semoga kita keluarga besar Sulaiman Wirya Sucitro semakin solid, akrab, dan kayaknya sampai saat ini pun kita
terhindar ya dari hal-hal yang tadi diterangkan. Insya Allah kita semua kompak, bahkan sampai anak cucu semoga terus terjalin silaturahmi ini semakin kuat. Selanjutnya kita mulai dengan acara Sapa Menyapa, dimulai dengan Eyang Sumantiarsi, Bu Desi. Kepada De Akbar, tolong dibantu Bu Desi untuk bicara. Unmute dulu. Halo. Assalamualaikum Bu Desi. Silakan Bu Desi, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bu Desi? Berdua De Akbar aja ini? Apa? Siapa aja di sana? Ya. Sama si Akbar. Ya. Boleh Bu Desi, ada yang mau disampaikan kepada kita-kita? Boyos, sing rukun-rukun wae. In. Nggih. Nggih, Bude. Matur suwun. Baik, Iya. matur nuwun sapa. Baik Bu Desi, Iya, semoga Bu Desi juga sehat alhamdulillah. selalu ya. Amin. Doanya terus berikan Sama-sama. kesehatan. Baik, selanjutnya kita ke Jogja, Eyang Kiri. Apa, Pak? Apa mau ngomongnya apa? Sing ngomong wong pinter-pinter kabeh kok. Kan kita perlu mendengar kabar dari Jogja. Apa di Jogja apa cerita apa ya, Cok? Kesehatan gimana, Kong? Kesehatan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Aktivitas pagi-pagi apa, Kong? Om, aktivitas pagi sekarang apa? Masih nyepeda atau jalan kaki atau? Enggak, sekarang jalan aja. Oh, enggak. Ya, Sudah tapi enggak- kelihatannya udah bagus lagi badannya sekarang, Eyang Kiri. Udah gemukan ya? Iya. Lah udah dari dulu cakep kok. Oh, kalau wajah dari dulu tidak terbantahkan. Iya, wong dulu itu beratnya 58, sekarang sudah 66. Alhamdulillah. Nah, lebih besar, lebih gemuk gitu loh. Nurul Ilmi gimana, Om? Nurul Ilmi masih sering ke Nurul Ilmi? Masih. Oh, masih. Kita kan sebagai apa ya? Sebagai Sesepuh. sesepuh. Dewan Suro ya. Seperti Om Toto itu tadi, dia bilang kalau dia kebalik, dulu itu 88 kilo, sekarang tinggal 66. Jadi akhirnya sama 66. Oh iya. Sekarang tanya sama Om Toto, mengapa turunnya gitu? Iya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke sebelahnya yang sekarang menjadi 66. Silakan Eyang Toto, ada yang mau disampaikan lagi? Sebetulnya semuanya itu bisa saja semua tercapai. Wah. Yang penting yang pertama niatnya itu harus betul-betul dikuatkan. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita itu termakan oleh isu dan wah penake ngene, jangan sampai itu. Kemudian yang ketiga, kita itu harus bersyukur masih bisa melaksanakan tugas kita. Memang betul saya kemarin itu pensiun itu berat saya itu 88. Tapi begitu pensiun dan saya turunkan berat badannya sekarang sudah 66, 68 antara itulah. Jadi sudah bagus. Jadi sebetulnya niat kita itu harus kenceng. Meskipun ada godaan seperti apapun itu harus kun fayakun. Nah, terjadi. Godaannya apa itu? Godaannya soto di depan itu ya? Soto di depan itu godaan banget. Orang itu memang godaan itu banyak, diantaranya yaitu kalau orang yang kurus ataupun gemuk itu adalah mesti dari makanan ya, kebanyakan, nggak ada yang dari lain.
Makanya jangan sampai makanan itu menjadi sesuatu yang negatif terhadap kita ya. Kalau yang kekurusan yang jadi lumayan gemuk, kalau yang kegemukan ya lumayan gemuk, gitu aja, jangan sampai kegemukan. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa siapa sih sebetulnya yang menjaga kesehatan kita itu selain kita sendiri, ya. Jadi dan jangan sampai nanti kita itu tidak bisa karena saya ini tidak bisa, ya. Kita harus bisa, semua harus bisa, jangan sampai tidak bisa, ya. Itu semua bisa, jangan sampai oh tidak bisa. Dulu kan pernah main JJ. Terus Pak, terus Pak. Gimana Mas Gun, ada yang mau ditambahkan? Enggak. Lanjut dulu. Wis. Udah Om katanya. Oh iya, baik. Iya, alhamdulillah bisa kita praktekkan semua ini, kayaknya banyak ini yang mau kurus dan yang mau gemuk, insya Allah yang penting niat ya. Dan dari makanan insya Allah. Ya, selanjutnya ke mana? Eyang Lis dan Eyang Usman di Mekarsari. Sudah selesai tamunya, dari tadi ditungguin. Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah di udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terlebih dahulu bila kita kampanyakan puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan nikmatnya, pertama nikmat panjang umur, nikmat sehat, serta sudah nikmat kita menyelesaikan ibadah saum selama 1 bulan penuh. Alhamdulillah. Selanjutnya selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, serta para umatnya yang selalu istiqamah hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak keponakan dan cucu, berkat kecanggihan ilmu pengetahuan sekarang ini, walaupun pandemi tidak bolehkan kita untuk berdekatan, berumur dekat atau berkerumun, tapi berkat adanya ini Zoom, maka walaupun dari jauh kita sudah bisa seolah bertemu muka. Alhamdulillah untuk itu. Namun kami minta maaf karena terlambat bergabung hari ini, karena kebetulan ini suasana Lebaran yang baru aja kita lewati, kita mulai. Tadi berapa orang tamu, berapa ronde datang, sehingga acara Zoom silaturahim kita dari mulai, tapi tamu kami masih di rumah. Jadi tidak etis juga kalau kita suruh pulang ya, gitulah. Makanya terlambatlah kami menampakkan wajah di sini. Itu mohon dimaafkan. Ya, 1 bulan kita sudah menjalani ibadah puasa dengan harapan dan doa semoga semua amal ibadah kita selama 1 bulan itu diridai oleh Allah Taala dan diterima dan dapat ganjaran yang setimpal. Amin ya Allah. Selanjutnya kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kami mohon maaf lahir dan batin kalau ada selama ini kita berkomunikasi, ada yang tersinggung, ada ucapan kami yang kurang pada tempatnya, untuk itu mohon untuk dimaafkan. Ya, kiranya cukup itu dari kami. Alhamdulillah kita bisa ketemu muka sekarang. Ya, mudah-mudahan pertemuan yang akan datang tetap dipertahankan di. Mudah-mudahan untuk yang akan datang kita bisa bertemu muka, tidak hanya melalui Zoom ini ya. Mudah-mudahan bertemu muka benar-benar berjabat tangan. Amin. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya betul, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa silaturahmi dengan arti bertemu muka. Amin. Amin, amin. Selanjutnya kita berangkat jauh ke Pulau Kalimantan. Kepada Bu Lewati, Demesta silahkan. Belum di-mute, di-unmute, sorry. Dek Mefta kangen ya, lama nggak ketemu. Itu. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, Berta. Mbak Sih kok nggak kelihatan lagi ya? Saya masih kepengen melihat lagi. Lama nggak ketemu. Iya. Nggak sambil mengingat-ingat ya Mbak Sih, ada Mbak Ida sama Mbak Aning. Cuma Rapsan nggak kelihatan. Mas Giri, Mbak Tuti nggak kelihatan, adanya Mbak Rate. Sambil ingat-ingat ini kalau lupa ingatan. Yang penting obat nggak lupa kalau boleh lihat. Rumus obat nggak lupa. Mas Toto ini Mbak Sun nggak kelihatan. Ada Mas Gun aja sama Mbak Pipi. Nah ingat ya. Terus Mbak Sendra sama ya lupa Mas Sendra nggak kelihatan. Terus Mbak Lis sama Mbak Uda kelihatan. Terus Mbak Dian, Mbak Hera itu dia di belakang. Siapa itu? Itu Dewi boleh di sebelahnya Papa. Oh iya, Mas Iwan. Masih kembar. Iya dah, Mas Iwan. Kembar, aduh, gemes banget. Kepingin gendong tapi kapan ya insya Allah. Paket boleh. Terus habis itu Dek Dewi mana tadi? Dek Dewi sama cucu Kenes. Dek Bak. Terus Iki ngabsen iki. Ngabsen. Dek Heri sama Mbak Dek Tuti. Akbar. Nah, masih ingat aja berarti ya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Mudahan semuanya sehat, tercapai cita-citanya, bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu aja ya. Untuk mohon maaf lahir batin kalau selama ini ada yang salah dan kilap, sengaja maupun nggak sengaja. Ini Mbak Sun ini. Mbak Sun mana? Mbak Sun dadah. Aduh, hanya melihat aja tuh. Sehat. Iya, alhamdulillah. Iya. Yang penting itu kalau sudah ukur tuh nomor 1 hartanya sehat. Nggak bisa dibeli apapun. Beli apapun. Apotek manapun tidak ada yang jual sehat. Mbak Dian tuh 3 hartanya cewek semua, cantik. Ingatnya cuma Nadine aja loh. Yang di adiknya siapa? Oh Naura. Terus satunya siapa ya? Satunya siapa? Siapa namanya ini? Naura. Yang satunya ya Nadine. Naura yang satunya. paling kecil Naifa tertidur mana? Namanya siapa Mbak Dian? Oh iya. Naifa. Iya, paling kecil. Naifa. Oh iya. Iya. Paling kecil udah kelas 7 boleh. Oh iya. Alhamdulillah. Tapi mamanya kok kayak kakaknya aja ya? Mbak Dian gimana Mbak Dian? Ya alhamdulillah Bude kok ditunggu dari tadi nggak muncul. Mbak Dian menyesal nggak apa-apa. Sekarang mau ada yang disampaikan Mbak Sun. Iya Bude Sun silahkan. Tadi belum udah kelewat. Kalau ada yang mau disampaikan Bude. Oh tapi semua udah terekam. Oh iya. Enggak. Posisinya sekarang di mana Mbak Dian? Masih di Qatar. Masih di Qatar ini? Masih ya. Doakan semoga besok bisa pulang, bisa bandaranya terbuka. Amin ya Allah. Atau Bude yang ke Qatar besok ya boleh? Boleh. Ikut Mbak Sun kalau ke sana. Ayo. Ya gandengan ya berdua ya. Lewat mimpi. Itu insya Allah.
Iya baik, kita lanjutkan kembali habis dari Banjarbaru. Sekarang kita kembali ke Madiun lagi. Iya, silakan Om Heri dan Bule Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga besar Bapak Sulaiman, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Untuk keluarga Madiun semuanya, kami mewakili keluarga Madiun. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan selama ini. Dan kami mengharapkan mudah-mudahan tahun depan bisa berkumpul. Kalau nggak bisa ya terpaksa seperti ini. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan lagi bulan Ramadan tahun depan. Amin ya Allah. Karena semakin tua kok semakin berat untuk menjaga kesehatan itu. Seperti saya ini makan mie aja sudah nggak bisa karena gigi sudah bodoh-proto ini. Jadi sulit makan mie aja kadang-kadang kelelekan karena masuk itu nggak bisa terfilter oleh gigi sehingga tahu-tahu masuk ke dalam tenggorokan itu kadang-kadang sulit. Dihancurkan dulu, dipotong-potong kecil dulu, baru dimakan. Ya, dihancurkan tapi masih nyelisip satu celurut itu kadang-kadang digunting-gunting gitu ya, boleh mati ya. Celurut itu apa celurut? Tikus. Itu celurut. Mudah-mudahan tahun depan kita walaupun dengan banyak cobaan, dengan diberi banyak penyakit, mudah-mudahan masih bisa dipertemukan Ramadan tahun depan. Itu doa kami, mudah-mudahan keluarga, saudara-saudara seluruhnya, keluarga besar Bapak Sulaiman, mudah-mudahan bisa mendoakan kami yang sakit-sakitan ini, mudah-mudahan bisa sehat. Amin dan sehat. Optimis Mas Giri. Mas Giri. Iya, paling muda kok. Iya. Paling muda tapi banyak penyakit, ada 5. Jangan, insya Allah. Insya Allah sehat aja. Ya, sehat, kelihatannya sehat. Kami mantu. Om Heri kapan mantu? Doanya. Satu ya. Mas Heri, Mas Heri pesen lah untuk menjaga kesehatan tuh sebelum air hangat yang agak panas, air putih sebanyak mungkin kalau bisa 3 gelas ke 2 gelas gitu. Kalau pertama segelas saja, kalau mampu semampunya, habis itu ditambah bangun tidur itu malam-malam jam 2 ke jam berapa tuh bangun tidur langsung minum air hangat. Habis itu jangan makan apa-apa selama 1 jam. Insya Allah semua penyakit hilang katanya. Katanya peneliti. Leres boleh, itu Rasulullah itu setiap pagi itu selalu meminum paling tidak 2 gelas air putih. Nah iya, betul. Itu berat badan langsung bagus itu insya Allah. Itu semuanya penyakit hilang kok. Masya Allah. Setelah minum, termasuk berat badan. Setelah minum 2 jam. Setelah minum 1 jam, paling sedikit 3/4 jam lah boleh. Nggak makan apa-apa selain air putih itu aja. Habis minum kan terus mau ibadah kah apakah gitu, baru makan boleh. Ya. Dicoba itu dulu nah. Ya, Mbak Lis juga nyoba kok, Mbak Lis Jakarta. Salam untuk Mas Santo yang Mbak Dian di Qatar jauh ya. Salam dari Madiun, mudah-mudahan sehat. Waalaikumsalam, sama-sama Om Heri sehat-sehat. Om Heri nggak kelihatan sakit kok. Iya. Yang penting kalau pikiran sehat, itu badan juga sehat. Ya. Insya Allah. Walaupun badai gurun mengintai. Tapi Mas Santo kuat kok gurunnya. Untuk Mas Gun saya salut tiap buka HP saya pegang lihat FB-nya itu apa kajian-kajiannya bagus itu ya. Update-nya bagus ya. Masya Allah. Saya berguru dari Om Heri soalnya selama ini. Masya Allah. Setiap hari saya baca. Ya. Masya Allah. Syukron Om Heri kalau manfaat. Matur nuwun ilmunya juga Om Heri. Selama ini saya juga sering lihat FB-nya Om Heri. Masya Allah. Sehat selalu Om. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi
Itu literatur bukunya, textbooknya banyak ya? Ya bisanya baru begitu, baru baca. Oh pinjam nggak Om Heri, pinjam nggak Mas Gun? Boleh, siap. Ya. Om Heri. Iya. Baik, terakhir selanjutnya ke Sragen kita Bule Dewi ditunggu berita-beritanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Leman families. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita seluruh keluarga besar Bapak Sulaiman diterima Allah dan mendapat ridhonya, dan kita dapat mengamalkan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, mungkin saya hanya akan mengambil kata kunci dari sekian ini tadi, yaitu nasihatnya Mas Toto. Nasihat Mas Toto adalah nasihat sepanjang masa, yang mana persatuan itu memang perlu kuatkan terus. Dan betul kata Mbak Dian tadi, insya Allah keluarga Sulaiman ini solid, ya, tidak terpecah belah, dan mudah-mudahan keadaan ini terus seperti ini sepanjang masa. Amin. Dan kami terinspirasi oleh Mas Gun yang setiap hari Sabtu dan Minggu itu ada live-nya, itu insya Allah bermanfaat, dan itu tausiah Mas Gun yang disampaikan Mas Gun menginspirasi kami, sehingga giroh kami terhadap Islam itu kuat. Maka jangan bosan-bosan ya Mas Gun, jangan selalu memberikan tausiah-tausiahnya, yang mana tausiah itu pasti bermanfaat untuk kita semuanya. Terus yang terakhir, marilah kita keluarga besar Sulaiman ini mempererat persaudaraan, karena kita saudaranya itu ya hanya dari ibu saja, ya dari Eyang Putri saja, karena Eyang Putri anak tunggal. Jadi keluarga kita ini ya keluarga yang besar itu ya cuma dari keluarga Sulaiman ini. Maka betul kata Mas Toto, jangan tercerai-beraikan. Ya. Leres ngendikane Mbak Syekh tadi, sing padha rukun ya. Suaranya kepencet. Ada masalah dengan sinyalnya, Bu? Melek. Bu Dewi sepertinya ada masalah dengan sinyalnya, mungkin bisa live dulu, nanti masuk lagi, Bu. Kita lanjutkan aja dulu sambil menunggu Bu Dewi. Mungkin ya berikutnya adalah cucu yang Sulaiman tertua, Mbak. Ini kepala suku kita. Kepala suku kita, ayo Mbak Ida dengan adik. Iya, aku kan kepala suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang menuju sore. Di sana selamat apa, Din? Apa? Di sana selamat apa? Selamat apa? Oh, siang. Jam 10. Oh ya, pagi berarti ya. Selamat brunch. Oh, brunch. Salam sehat untuk semuanya. Semoga kita semua selalu diberi nikmat sehat, supaya dapat beraktivitas dengan baik, supaya dapat menjalankan ibadah dengan baik juga. Jadi terima kasih, hari ini kita bertemu lewat virtual, tapi nggak apa-apa, memang kondisinya seperti ini, jadi kita mungkin bisa rumahnya dengan pandemi ini, kita bisa lebih
introspeksi diri, melihat diri kita sendiri, kenapa sih terjadi seperti ini, dan insya Allah kita dapat memetik hikmahnya. Sebenarnya kalau kangen, kita semua pengen kangen, pengen pulang, pengen kabur kayak yang lain-lain itu. Ya sebenarnya juga saya juga bisa pakai surat tugas, cuman kan nggak semudah itu, atau berpikirnya tidak secepat itulah ya. Kita tetap berpikir panjang, apa sih efeknya, dampaknya kalau kita pulang kampung. Jadi sebenarnya kalau misalnya kenapa kita nggak pulang kampung, bukan berarti kita nggak kangen atau nggak hormat atau nggak sayang sama orang tua, tapi memang mungkin kita diberi waktu untuk melihat diri kita sendiri seperti apa. Toh nanti kita juga akan sendiri gitu kan. Jadi terima kasih juga kepada teknologi yang luar biasa ini, meskipun tidak bisa bersentuhan, minimal kita lihat secara virtual saudara-saudara kita yang jauh, jadi serasa dekat gitu loh. Jadi kita memanfaatkan teknologi ini untuk lebih mendekatkan diri. Saya sih sebenarnya pengennya sih nggak cuman setahun sekali gitu ya, pengennya ada rutin gitu. Bulan atau 2 bulan sekali ketemuan gitu, jadi bisa saling sharing satu sama lain, saling berbagi. Jadi tadi yang pesannya Om untuk lebih bersatu, atau pesannya Ibu untuk lebih rukun, atau pesannya Dewi dan Bu Wati, itu bisa kita implementasikan. Terus selain itu saya juga ini ke Om, Bule, dan Tante, nggak manggil Tante ya. Om dan Bule-bule, semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kebetulan sekarang saya itu ngauditnya Kementerian Kesehatan, Bu Wati. Jadi saya incas banget sama rumah sakit. Jadi kemarin banyak anunya masalah. Iya, jadi saya sedikit banyak juga belajar lah masalah kesehatan. Jadi lebih baik ambil tindakan preventif seperti yang tadi bilang, Dek Gun bilang tentang minum air putih dan sebagainya. Memang kalau kita ambil benang merahnya, memang selalu ada hubungan antara Islam dengan ilmu kesehatan, bahkan ilmu apapun. Jadi nanti Om Heri makannya dijaga, kesehatan dijaga. Olahraga minimal gerak lah supaya otot dan tulangnya terlatih. Kalau saya sih itu aja. Kemarin juga saya sering ngobrol-ngobrol sama dokter-dokter di Kementerian Kesehatan. Memang seperti yang sering disampaikan Dek Gun di via Facebook maupun WA, itu memang benar adanya bahwasanya sebenarnya Islam sendiri pun juga sudah menganukan demikian tentang kesehatan. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan ilmu kesehatan secara profesional pun bisa dipertanggungjawabkan. Jadi buat saya minta kepada Bule, Om, dan adik-adik semua tetap jaga kesehatan, karena itu yang utama. Kalau kita sudah sehat, itu kita at least nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu aja dari saya. Cucu pertama, Din, jangan cucu tertua atau dia. Iya, pertama itu belum tentu tertua. Din, kamu tadi tak pikir kamu Bule Lis loh, Din. Nggak bisa, Bule Lis sudah kurus sekarang. Iya. Itu Nadine cantik banget, ya Allah. Nah ya kan, sama kan tadi aku bilang kan cantik banget. Kalau Fadia nggak mau didandani. Mana Fadia? Lihat dong, kan kita udah pernah foto kembaran. Iya kan, kembar sehari ya tidur. Iya. Iya. Dan aku turun kabeh. Kok Nadine bisa cantik? Itu menurut siapa, Din? Gabungan. Jangan nurut yang Sulaiman. Iya. Ya, dari saya mungkin cukup itu. Kalau misalnya tidak lupa mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan, segala sikap, segala komentar dan segala apapun yang tidak sengaja terucap maupun terungkap. Semuanya ke Bule, ke
adik-adik semua. Dari saya cukup, ke Om juga. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ida. Yes, siap. Kita doakan mudah-mudahan BPK bisa segera mengaudit TNI, Mbak ya. Itu Dekun, TNI itu sudah diaudit, tapi auditornya di sini bedel semua. Waduh, di bawah todongan. Di bawah meja. Bukan di bawah meja yuk. Laporan keuangannya aja bermasalah Dekun. Anggaran sampai bingung auditornya. Waduh, payah tuh. Iya, sedih sampai sekarang udah nggak ada kapal selam lagi loh itu di Om Giri. Adanya Lenjer. Pindah Bali. Pindah ke Bali. Sampai di Sumatera kok pindah Bali ya tenggelam. Iya. Tapi itu Mbak Tuti ada tuh, Mbak Tuti Mas Giri. Oh iya tadi Bule Dewi tadi belum selesai karena terputus. Iya. Oh disambung ke Bule Dewi. Oh yang untuk tadi kan sudah terakhir. Marilah kita selalu mengeratkan gandengan tangan kita keluarga Bapak Sulaiman agar nanti insya Allah selalu dalam relnya untuk menuju ke sana. Amin. Iya. Ayo, kowe kok lemune yuk. Efek Nanti. Happy ya we, happy lemu. Oh iya. Oh iya untuk kamera itu Mbak Ida. Untuk Mbak Ida tadi terima kasih sarannya tadi, boleh IO Mbak Hera IO selaku IO jadwalkan mungkin ya pertemuan kita jangan arisan kali ini. Oh iya arisan. 2 bulan sekali. Beberapa bulan sekali untuk jumpa-jumpa ya. Beberapa bulan sekali. Iya, pertemuan sekarang kan udah pertemuan banyak kita nggak bisa jauh. Nanti dibicarakan di grup ya, insya Allah. Iya. Iya baik. Ya cukup atau dari ada Bu Detuti baru datang. Silakan Bu Detuti tadi nggak ikutan bicara-bicara. Bu Detuti ada yang disampaikan? Ya begini, tak jelasin aja. Yaitu tadi ada tamunya udah pulang terus langsung dia ke sini. Betul. Lihat, Bu Tuti itu juga dari badannya kecil sekarang jadi udah besar. Alhamdulillah dengan niat juga tadi ya. Seperti saya sendiri yang tadi aku jelasin itu toh. Nah sekarang yang masih kurang saya jelaskan yaitu anak saya itu 2. Loh, udah tahu. Nggak disebut tadi itu. Yang pertama adalah Ruli, yang kedua Ate. Nah, Rulinya itu di Bali. Ya. Di Bali bersama. Yang bawa pempek tadi ya, Om? Iya. Makanya kapal selamnya nggak ada. Yang penting kalau kita mau ke wisata ke Bali, bisa menghubungi dia yang akan memberikan tempat kemana harus ini. Kita udah follow kok Instagram PMP-nya semua. Pempek Tata sudah nyoba. Pasti curang. Aku ke Bali. Pengen pempek kirim aja ke dia, nanti akan dikirim. Iya. Mudah-mudahan bisa kirim ke Qatar ya. Kapal selamnya udah mengapung. Kapal selamnya udah tenggelam jadi nggak bisa dikirim ke sana. Naik Lenjer. Iya. Gimana kalau untuk Mas Gun masih ada yang ditambahkan? Enggak Mbak, mungkin nanti kurangin aja nanti. Mbak Pipi kita belum dengar suara lo sedikit aja. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Udah banyak yang kenal ya sebenarnya. Oh, itu Ridia ya, Ridia. Malu-malu. Iya. Ridia di sama Kayosi itu loh.
Iya tuh, siapa mana Kak Yosi? Kak Yosi ngurusin Ini bayi muridnya terus. nih, muridnya Kak Yosi nih. Kak Yosi yang ngurusin bayi mulu. Iya. Ya. Iya, Mbak Dian sehat-sehat semua. Alhamdulillah, ya. Ayo sini lagi makan, ntar sebentar lagi ke sini. Oh iya. Baik, Mas Sony, Mas Sony. Boleh. Sony. Mas Iwan. Soalnya istrinya manggilnya Mas jadi ikutan deh. Kok Mas? Udah dong. Nggak mau dia. Udah Sony. Bapak itu Bapak Sony. Jadi sudah separuh 50%. Ayo Wan, silakan tafadhol. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendapat kesempatan untuk bersilaturahmi ya. Walaupun virtual ya dari jarak jauh, tapi alhamdulillah justru malah bisa banyak ketemuannya gitu. Kalau mungkin sebelum ini mungkin salah satu hikmah dari corona ini, dari pandemi ini. Sebelumnya bisa ketemu langsung itu kayaknya hampir nggak mungkin. Terakhir itu kalau nggak salah tahun berapa ya? 90 apa 89 ya terakhir ketemuan. Di rumah Mbak Ida Jogja itu kapan itu? Kenapa? Udah lama ya, tapi itu nggak semuanya sih. Nggak semua itu. Masih lagi ya? Iya, tapi lumayan. 90 ya kalau nggak salah. Di mana Wan? Di Duyung itu yang ada yang ada fotonya, iya. Dan foto anak-anak itu tapi anak-anaknya yang Iwan masih kecil. Kecil tuh. Iya, Mbak It juga masih kecil. Yang Iwan kalau pulang nunggu filmnya selesai dulu. Iya. Ya alhamdulillah sekarang Iya, malah benar. dengan adanya pandemi bisa Ya itu betul. Oh ya. semua ya walaupun dari jarak jauh. Ya pada kesempatan kali ini ya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita, puasa kita. Amin. Ya. Itu aja dulu kali ya dari saya. Boleh deh. Si kembar dong. Deketin Wan. Itu Om Aksan. Heri tuh. Om Heri. Ahyar, Aksan. Ayo dibedak iki sing sapa ayo, dibedak iki. Iki ini Ahyar. Ahyar, betul. Betul Mas Iwan, Ahyar. Ini Hasan. Mas Banter salah. Dia mau lagi Mana? Kamu ngomong biar ininya biar pop up. Kamu ngomong Wan, biar Ya. Supaya layar ya. Lupa nih. apa? Rupanya foto cilianku. Ora. Iya, Wan. Iya itu plek. Iya. Wan. Kelakuannya juga sama. Manja. Oh, nek manjang. Itu Kak Dewi ya yang digendong. Nah, kalau yang ini Iya. Yang satunya Dewi banget. Kayaknya Dewi. Kalau ini Bisa satu bapak, satu ibunya. Wi ngomong Wi, biar pop. ngomong. Iya. Ini karena Mbak. Ini Ahyar, halo tante-tante semua. Halo. Nah ini sama ini. Nah sama itu mirip. Kan kata Utine. Mirip nggak Mbak? Mirip. Ya, itu mirip kamu Wi. Ya mirip, satu mirip papanya. Tapi Hasan sama Ahyar nggak mirip, ya dong. Bapaknya Ahyar mirip ibunya. Ya Kemal kita emang nggak mirip. Oh, jadi kalian berdua tuh nggak mirip. Lihat deh, Hasan Ahyar tuh banyak tante-tante sebenarnya kita tuh saudaranya banyak banget. Iya. Oh iya jadi. Cile adik kan. Oh, anak Mbak. Dia gondrong. Cile adik kan persis ini. Ponian. Berapa nggak dengar sering?
Iya. Rana mana Rana? Sudah besar gadis ya? sudah. Rana besar loh sekarang. Beratnya udah naik. Umurnya nambah gitu. Kelas berapa Rana? Rana kelas berapa? Wi, ada yang mau ditambahin, Wi? Udah cukup. Cukup? Ya udah. Mbak Hera. Mbak Hera belum ada suaranya. Ngomong apa ya? Ini kedengaran nggak suaranya? Dengar. Ngomong apa ya? Aku pesennya Mbak Kong dulu suruh. Apa aja kamu nyanyi? Sofa mana? Tidur. Oh, tidur. Tidur semua, tinggal habis fitrahnya sampai malam. Panitia fitrah. Masya Allah. Cariin bu gurunya di Jogja. Oh iya. Bu guru kimia. Pokoknya intinya rukun aja semua, gitu aja. Sudah rukun kan sekarang? Itu memang pesan dari Kong Sulaiman, jadi meresap semuaan sampai ke cucu-cucu buyut. Amin. Amin. Ya. Baik, sebelum kita ngobrol, mungkin terakhir ini dari Mas Anto ada yang mau ditambahin terakhir penutup? Iya, Mas Antoni yang ke Australia segala, aduh. Mbak Aning tuh belum Mbak Aning tuh. Mbak Aning. Saya idem. Mbak Ida. Idem siapa? Mbak Ida. Oh, idem Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama mewakili keluarga dari Qatar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin dari kami semua di sini. Mohon maaf belum bisa sowan satu persatu. Sudah 2 tahun nggak bisa pulang ke Indonesia. Ini udah lebaran yang kedua. Mohon doanya semua semoga bisa segera pulang ke tanah air. Juga semoga sekeluarga kita semua dilindungi dari wabah ini dan juga bisa memberikan refleksi kepada diri kita. Amin. Bagaimana jauh dari keluarga bisa saling menjaga silaturahim. Juga tadi pesan dari kini sepuh semuanya saling rukun, menjaga hubungan baik dan juga saling tolong menolong sebisa mungkin kita bisa membantu sesama keluarga. Itu saja dari saya mewakili Dian dan anak-anak. Pengalaman di Australia, Bang Mas Santo, enak di mana? Yang Australia, Qatar atau Indonesia? Kemarin di Australia sebenarnya memang dari awal tidak berencana untuk tinggal lama karena tugasnya juga cuma sebentar-sebentar. Ketika proyek selesai memang harus pulang. Pengalaman di sana selama hampir 2 tahun memang agak berat ya. Sebagai untuk menjadi muslim yang baik di sana agak sulit karena ya mungkin kesulitan ibadah juga lingkungan untuk keluarga dan anak-anak juga. Alhamdulillah bisa survive di sana. Alhamdulillah juga diberi kesempatan untuk bisa kembali lagi ke Qatar lagi. Karena negara Islam lebih. Ya mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Iya baik kalau gitu sepertinya sudah selesai kita pada tiap keluarga masih ada waktu sedikit kalau masih mau ngobrol bebas siapapun dipersilahkan tidak perlu pakai moderator lagi tinggal di unmute aja. Mbak Lis, Mbak Hera mau Ini nggak pengen di sini. Dia nggak pengen ke Jakarta. Nggak pengen ke Jakarta. Pengen tapi kan minta surat tugas. Minta surat tugas. Udah lama banget loh nggak pulang loh ke Jawa. Iya.
Kemarin ke Jogja kok sempat. Tahun 2019. 2019 ke Jogja. November. Pas pandemi dong, sebelum ya? Belum, pandemi Maret 2020. Oh, 19. Iya, 19 ya. Mbak Lis sama Mbak Hera mau belum ada suara. Mbak Lis, Bu Lis. Mbak Lis suaranya nanti aku pengen ngerti suaranya Mbak Lis. Ya kalau sama Dek Dewi ya. Adiknya pengen mendengar. Sebentar ya. Ya boleh. Iya. Untuk kedua kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena keluarga kita ini sudah mulai banyak yang beranjak lansia. Mungkin ada salahnya saya bacakan nasihat dari pakar dari IPB, Institut Pertanian Bogor, ahli kesehatan. Judulnya adalah Cari Tahu Penyakit Anda dan obati dengan cara ini oleh Anda sendiri. Untuk kita sendiri ya. Pertama, bukan hanya diakibatkan karena kesalahan pola makan yang tidak teratur, akan tetapi justru lebih didominasi karena stres. Coba untuk lebih fresh dan memerdekakan diri. Nah, jadi untuk menghindari hilangkan rasa stres yang utama. Kedua, hipertensi atau darah tinggi. Bukan hanya diakibatkan karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang asin, banyak makan daging dan sebagainya, tapi lebih didominasi karena kesalahan dalam manage atau mengatur emosi. Jadi coba dengan cara mengatur emosi dan perasaan. 3, kolesterol. Bukan hanya diakibatkan oleh makanan berlemak, tapi rasa malas yang berlebihan. Yang lebih dominan menimbulkan lemak. Jadi coba perbanyak gerak dan tingkatkan semangat hingga seluruh organ dapat bergerak. Minimum jalan kaki setiap pagi, itu pulang dari salat subuh di masjid, jalan kaki lah barang setengah jam. Mudah-mudahan itu akan membantu penyumbatan di ke jantung. 4, asma. Bukan hanya karena terganggunya suplai oksigen ke paru-paru, akan tetapi dikarenakan sering merasa sedih yang membuat kerja paru-paru tidak stabil. Jadi coba terus membuat suasana hati riang dan perbanyak refreshing. Untuk itu dianjurkan banyak rekreasi ke tempat yang segar. Misalnya ke Taman Nusantara di Puncak. 5, diabetes. Bukan hanya karena terlalu banyak mengkonsumsi gula, glukosa atau karbohidrat, karena banyak makan dan minum yang manis-manis, tapi bisa saja sikap egois dan keras kepala yang mengganggu fungsi pankreas. Coba biasakan merasa ikhlas dan rela dalam segala hal. Ya, jangan boleh keras kepala, mau kemauan sendiri, tapi cobalah berikhtiar untuk ikhlas. 6, penyakit liver. Bukan hanya karena kesalahan pola tidur, tapi sifat ngerasani atau ngerumpi ya, ngerasani orang lain yang justru merusak hati kita. Coba untuk membuat hati kita tenang dan damai. Jadi yang suka merumpi selama ini ya hilangkanlah sifat demikian. 7, jantung koroner. Bukan hanya diakibatkan oleh sumbatan pada aliran darah ke jantung, tapi karena kita jarang bersedekah atau memberi yang membuat jantung kita kurang merasakan ketenangan. Sedekahnya tidak stabil. Biasakanlah untuk banyak bersedekah dan berbaik kepada sesama. Persentase indikator penyebab munculnya penyakit adalah karena masalah spiritual 50%, karena psikis 25%, karena faktor sosial 15%, dan karena fisik hanya 10%. Jadi kalau kita ingin selalu sehat, perbaiki diri kita, perbaiki pikiran kita, dan terutama perbaiki hati kita dari segala jenis penyakit. Selanjutnya, berhati-hatilah. Hindari rasa iri, rasa dengki, pendendam, memfitnah, rasa benci, rasa gampang marah,
terutama marah yang terpendam juga bahaya. Sifat sombong, sifat pelit, egois, keras kepala, sedih, malas, dan lainnya. Karena itu adalah sumber dari penyakit. Saran, berbanyak doa dan jadilah orang yang mudah memaafkan orang lain. Jadi suka memaafkan orang lain tanpa diminta pun kita lebih dulu memaafkan, itu sangat baik sekali. Sesuai dengan sunnah Rasul. Lembutkan hati dan ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Banyak-banyak bersyukur. Nikmati kebahagiaan sekecil apapun. Jalin persaudaraan yang mengajak dan selalu mengingatkan dalam kebaikan. Dan serap ilmu dari arah mana saja. Mudah-mudahan dengan demikian hati dan pikiran kita akan selalu merasa tenang dan nyaman. Semoga bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan benar-benar dapat kita rasakan manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Om. Masya Allah. Saya boleh sharing sebentar terkait tadi Om kan menyampaikan karena kita menjelang lansia. Sebenarnya sejak muda pun kita harus mengambil tindakan preventif itu. Jadi selama pemeriksaan ini saya kehilangan 2 anggota tim saya. Pertama, Pak Irto itu kelahiran 81. Dia kena stroke 2 kali, kemudian karena diabetes, ginjalnya kena. Jadi pada waktu dia meriksa ke rumah sakit Karya di Semarang, nggak jadi meriksa, langsung masuk ICU sampai dia nggak ada di sana. Selama 3 minggu dia nggak ada di Karyadi. Kemudian berarti kan dia darah stroke, kemudian diabetes, jadi diabetesnya kena ke ginjal, hingga fungsi ginjal tinggal 20% kemarin di HD di sana. Itu kelahiran 81. Terus kelahiran 83, Ibu Mawida itu tumor di hatinya, di hepar ya, ada tumor beberapa titik, sudah di kemo pun nggak mempan, dikasih obat apa itu nggak mempan. Tapi menurut keterangan Dirut RSCM, kalau kanker atau tumor itu sudah ada di hati, di paru-paru, di tulang, berarti itu sudah sebaran, bukan itu asalnya. Jadi mungkin tidak perlu menunggu tua untuk melakukan itu sampaikan tadi, tapi mulai dari sekarang lah kita yang kayak Om sampaikan tadi, stres, kemudian legowo, ikhlas dan bersedekah sebagainya tadi. Jadi ternyata memang penyakit-penyakit yang selama ini kita kenal menyerang di usia-usia sepuh pada waktu yang lalu-lalu itu sudah mulai di usia muda kena. Jadi untuk stroke, kebetulan saya meriksa Rumah Sakit Otak Nasional, itu untuk stroke itu mulai 35 pasien 30 tahunan itu udah banyak sekali. Kemudian waktu meriksa Rumah Sakit Jantung Harapan kita, itu yang pasang ring, itu 30 banyak sekali antrinya. Mungkin nggak tahu karena gaya hidup, terus tekanan sosial dan sebagainya yang membuat kondisi kita tuh seperti itu. Terus kalau kanker itu kan kayaknya jackpot ya, maksudnya ya kita nggak ya tiba-tiba langsung dapat gitu dari atas. Cuman memang selama ini teknologi di Rumah Sakit Kanker Darmais itu sebenarnya ada cara untuk mendeteksi sejak awal, yaitu pakai tes darah dan apa saya kurang tahu. Tadi dari awal itu apakah ada sel yang aktif atau tidak itu sebenarnya sudah bisa dideteksi sejak awal. Jadi mungkin secara medis memang ada caranya, tapi secara non medis seperti yang disampaikan Usman tadi, ya seperti itu. Apapun penyakitnya itu sumbernya sebenarnya dari pikiran, dari apa namanya pikiran dan ketenangan. Itu aja sih Om. Makasih Om. Terima kasih ya. Ida yang muda-muda yang lebih tahu ya. Iya, betul sekali Mbak Ida. Jadi memang kalau penyakit-penyakit memang seperti kita ketahui bersama memang ada sumbernya ya. Tadi misalnya diabetes karena gula, terus asma karena karena alergi segala rupa, dan kolesterol karena lemak, asam lambung emah karena gitu. Tapi sebenarnya semua itu memang benar. Tapi kalau pemicunya adalah pikiran, psikis, dari penyakit dari pikiran maupun hati, itu hati maksudnya kolbu ya.
Nah, itu memegang peranan lebih besar. Jadi maksudnya bisa memicu hal-hal tadi sampai berkali-kali lipat daripada hanya makan asam atau enggak cuma karena debu atau dan lain-lain tadi gitu. Jadi memang makanya tadi Papa bilang tidak hanya gitu. Artinya memang faktor-faktor itu memang masih betul adanya, tapi akan bertambah jauh lebih besar lagi dengan pikiran-pikiran dan hati kita yang kurang bersih begitu. Baik, kalau gitu sepertinya udah selesai semua. Ada lagi yang mau disampaikan? Mbak Lis, suaranya saya pengen. Oh iya, Mama belum ada. Kan biasanya paling panjang. Ya. Sampai rumus-rumusnya keluar. Dideketin aja, Wi, ininya laptopnya. Aku tak mau ngomong apa pada setengah ngantuk ini. Ngantuk kok, Selir-lir itu. Banyakan tamu. Lewat itu loh, yang banyak itu. Banyak ketahuannya, banyak arahannya kemana gitu. Saya nggak ngapa-apa, dirinya sendiri aja cuma nggak tahu. Biasanya Bule keluar rumus-rumusnya, Bule. Rumus ya? Oh iya. Rumusnya wis hilang, wis tuwek. Loh, seharusnya ini Bule untuk menangkal pikun itu Bule ini belajar lagi rumus-rumus. Bule. Di rumus-rumus apa nih? Kerjain soal. Iya. Disuruh sibuk ini Mbak It hidroponik. Oh iya, Bule ya. Disuruh. Sudah belum? Belum. Ayo ini kan Mbak. Oh ya, Bule hidroponik aja nanti tak kirim ya Bule, tapi Bule yang ngopeni. Oh iya. Nanti biar bisa makan pokcoy. Yang ngopeni aja bisa. Saya nggak bisa ngopeni soalnya. Jadi di sebelah itu kan ada oma-oma Bule. Sebelah rumah. Jadi kalau saya beli bunga itu tak kasihkan, atau saya dapat bunga tak kasihkan dia, terus oma gitu sama dia, anggreknya berbunga-bunga tak kasih. Nah, saya nggak sempat. Iya. Orang Palembang. Tapi banyak kan ya Mbak It, pelatihan gitu, datengin ke rumah gitu bisa kali ya? Bisa. Kalau hidroponik nanti tak pesenin di Kemenkes. Iya. Ya, di Kemenkes itu ada satu set, nanti biar Pak dokternya, dokter loh Bule nanti yang ngajarin. Nah, iya itu. Oh gitu, iya. Nanti di follow up lah ya Mbak It. Nanti tak follow up lah. Aku tuh kemarin ditawarin Din, tapi kan aku nggak punya waktu, jadinya ya. Oh iya, Mama kan lagi punya waktu. Iya, banyak waktunya, bingung mau buat apa. Oh iya Bule, hidroponik siap Bule, nanti tak follow up Pak dokternya. Sama hidroponik tuh yang bunga-bunga juga ada ya? Nggak sayur-sayur doang? Kita sayur karena dimakan, Din. Iya dimakan, tapi kan bunga dipandang. Di foto. Iya. Sama pentingnya. Dipandang ya enak, dimakan, dimasak ya enak. Tapi sepertinya kelihatan Ardi sedikit tadi kemana terus? Sopo Bule? Apa? Ardi tadi kelihatan sebentar. Ardi anaknya Mifta. Wah, anaknya Mifta. Adiknya Kori. Oh iya. Sudah. Tarik di mana ini? Tarik di mana? Oh, di unmute dulu. Di unmute Bule. Lewati di unmute. Lewati di unmute. Ditutul Bule, mati ditutul. Kari gimana Kari? Malu dia aja. Itu tadi Ardi kelihatan sebentar tadi Ardi, terus kemana? Ya, ke masjid. Azan. Oh, udah azan. Ya, sana. Mbak Ida Rapsan sampai di mana kuliahnya? Skripsi. Sudah selesai tapi belum dikoreksi. Oh iya. Tapi ujiannya kan sama aja deh. Pandemi ini bikin susah. Soalnya kalau Rapsan itu kemarin itu Din, TOEFL-nya kan harus 550.
harus tempuh itu dulu. Oh, kok pakai TOEFL-TOEFLan segala ngapain? Internasional. Oh, jadi ini Rafsan ini kelas internasional ada? Ada. Oh, makanya aku tanyain, kamu kok nggak lulus-lulus, kamu ngerti nggak dosennya itu ngomong apa? Tapi kata teman-teman di sini yang anaknya di sekolah internasional di Indonesia, oh kadang-kadang juga dosennya, orang Indonesia semua, kita bahasa Indonesia aja ya. Ya, kalau di sana itu didenda, Din, kalau ngomong. Oh, bagus dong. Ya. Jadi lebih baik diam daripada. Ini Mbak Ira mau jadi bicara enggak? Ira akan men-share trik-trik menjaga kuku yang Oh iya. Yang penting udah lihat aja. Mbak Ida, Mas Rafsan tuh di mana sih sekarang? Di sini, UII, sekolahnya UII. Terus sekarang di sini, Mas Gun, di yang rumah. internasional tadi apa? Di sini. Internasional, kelas internasional itu loh program UII. Oh, UII. Jurusan apa Mbak Ida? Akuntansi. Oh, sama kayak ibunya. Karena dia SMA-nya IBS. Oh, kayaknya dipaksa ini kayaknya. Iya. Tapi Diva farmasi kan? Dipaksa sama Tante Jing. Pokoknya yang kemayu-kemayu itu farmasi. Mbak Ida sudah kuliah. Cengeng, Din, kayak kamu, Din. Sudah kuliah yang kedua juga? Udah. Udah gede. Ya di Jogja rumahnya masih Mbak Ida? Masih. Ayo, Be. Mau dibeli. Aku loh belum pernah ke sana, ke rumah Mbak Ida. Nanti kamu segera ke sana sebelum tak jual. Jangan, kenapa? Oh, karena Kalau dijual perabotannya saya boleh nempel, Mbak. Oh, perabotan. Buat ngisi rumah baru. Di mana, Dek? Di Caruban, Mbak. Oh, iya. Ya, selamat ya. Aduh, alhamdulillah. Senang deh. Alhamdulillah. Kalau Kori udah lulus ya, Bule ya? Kori. Belum, sama kayak Rafsan. Oh ya, seumuran. Kalau Kori jurusannya apa, Bule? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Coba kita bicara sama Kori di sini sekarang. Iya. Sama Nadina ya. Bicara sama Kori mau. Kori. Tunggu sebentar. Kori sebentar. Coba kita ujian kompre. Assalamualaikum. How are you, Kori? I'm fine, thank you. I heard you're an English major. That's really nice. English literature is actually a really cool area of study. So that's really cool that you're having English literature. I was also saying English literature or English kayak Sastra Inggris ya? Oh no, but I've keep bahasa Inggris. It's like it's about like teaching. Guru. That's really nice. So like career pathways of that is like teaching English to other people. That's really nice. That's Yes. Yeah. All the best with all your studies. Pray so I would get into a good uni and like. I hope you everything is good with your academics and stuff like that. All right, thank you. Take care. Have fun. Yeah. Can you say something about your experience studying in the English major? Is it the English major? Experience like experience. Which experience? Because because there are many experience There's there. a lot of experience. That's really nice. Is it challenging? Yes, because you have to at least know about the material first, then you have and then you can teach it. Yeah. Absolutely. I'm sorry nampak tanya turu. Nice to meet you. Thank you for talking. Thank you. Take care. Good luck with everything. Mohon izin dulu ya keluar. Baik. Kalau gitu apa kita sudahi dulu? Semuanya udah puas ngobrolnya?
Insya Allah Nanti- sudah, insya Allah Ya, sudah. insya Allah Ya. nanti kita lanjutkan lagi ya Amin, kapan-kapan amin. selain Idul Fitri ya, insya Allah. Iya, diatur amin, lagi. amin. Ya, jazakumullah Iya. khairan semua semua keluarga besar foto. kita. Oh iya foto. Foto. Untuk ini, Ri. Wah, Iya, udah berguguran ini orang kemana-mana. Sudah. Bude Sun mendekat, Bude. Biar kelihatan. 1, 2, 1, 2, 3. Sebentar ya, Lagi. di-save dulu, sebentar, di-save dulu. Kita di save dulu ya. Oke, ini kok kebanyakan. Lagi. Tunggu. Udah, 1, 2. 1, 2, 3. Iya. Sebentar ya, di-save dulu. Udah cukup kan? Di-share. Iya. Baik, sampai bertemu kembali. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Alhamdulillah, makasih Mbak Dian. Dek Gun, kalau aku butuh ustadz, aku menghubungi dirimu ya. Ya, mungkin lagi kalau di situ Di kantor. Oh gitu. Ya, Diaudit nanti Mbak, takut diaudit. amplopnya berapa gitu kan? Auditnya santri. Udah potong pajak belum? Potong pajak belum? Ditanggung siapa? Waduh. Ya, matur nuwun sedaya. Matur nuwun. Amis. Jenlin, Je. Ya, Bude. Ya, untuk yang di sini pajak dinaikkan ya. Heboh. Pajak dinaik. Ya, Bule Dewi. Mau terus sama Em. Halo. Tahun. Sudah. Iya. Makasih Mbak Dia. Sama-sama.